Ya, menuju debat perdana Capres yang akan dimulai malam nanti, rasanya siang-siang sini sudah mulai panas ya. Dan untuk semakin memanaskan situasi malam nanti, kita sambil mau membahas bagaimana sebetulnya pengaruh dari gestur dan juga mimik dari masing-masing Capres dan juga Cawapres bersama narasumber yang sudah cantik hadir di studio Apa Kabar Indonesia Siang. Ada Mbak Monika Kumalasari. Selamat siang. Halo. Sehat ya Mbak? Sehat Mbak. Oke. Mungkin begini ya Mbak, ini kan debat perdana pertama untuk capres-capres dulu ya. Ada Anies, kemudian ada Ganjar, ada juga Prabowo Subianto. Mereka memiliki gaya bicara ataupun pidato yang berbeda-beda, Mbak. Mungkin bisa digambarkan sebetulnya apa sih yang perlu diperbaiki dari masing-masing gaya bicaranya dan yang diunggulkan lah dari masing-masing gaya berbicara dari para capres ini. Oke. Malam hari nanti kita akan melihat suatu tontonan, saya mengatakan seperti itu. Yang pertama adalah gagasan dan yang kedua adalah gestur maupun ekspresi yang akan mereka tampilkan. Ya, gagasan ini mengambil porsi dari suatu komunikasi. Kira-kira researchnya mengatakan sekitar 7% akan membawa makna. Tetapi gestur dan ekspresi ini adalah rangkaian dari non-verbal communication yang mulai dari suara, mulai dari ekspresi dan sebagainya. Ini porsinya lebih dari 90%. Jadi kalau kita heran sebagai makhluk sebagai penduduk terpelajar ya bahwa porsi-porsi gimmick-gimmick dan lain-lain ternyata tidak menurunkan hasil survei atau survei elektabilitas mereka gitu ya, karena ya memang ini porsinya adalah porsi bawah sadar di mana ini memegang peranan yang paling besar dalam suatu respon komunikasi. Nah, sekarang kalau kita akan mereview dari masing-masing calon, yang pertama adalah dari capres nomor 1 Pak Anies ya dan pasangannya. Ini yang terlihat di sini yang masyarakat amati adalah mengenai semiotika ya yang seringkali digunakan. Nah, ini apakah yang disampaikan semiotika tersebut cukup kredibel nggak dengan pesan bawah sadarnya? Gitu ya. Nah, jadi kita akan melihat itu nih. Jadi, nah bagaimana menyaksikan hal seperti ini? Kita akan lihat dari ekspresi wajahnya, kemudian dari suara-suaranya, dari intonasinya, terus kemudian kita lihat dari gesturnya, dari pemilihan kata-katanya, cukup kredibel tidak? Ya. Ataukah akan menimbulkan sesuatu yang saya nggak nyaman, kayaknya tidak cukup genuine misalnya, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, capres yang kedua ini Prabowo Gibran. Ya. Nah ini ada joget gemoy dan sebagainya, bahkan Mas Gibran sendiri juga di beberapa kesempatan justru malah menolak panggung untuk spill sedikit-sedikit untuk kampanye mereka. Padahal sebetulnya kesempatan gitu. untuk tampil gitu ya. Nah ini justru malah menghindar. Nah ketika menghindar kita sampai pada satu hipotesis apakah ya pencalonan ini memang karena dibuat atau diunggulkan oleh partai-partai ini dan juga pesan dari Bapak yang tersayang, begitu ya? Ataukah murni karena memiliki keinginan untuk membangun negara? Nah, ini akan berbeda lagi nih. Dan kenapa si joget gemoy ini itu juga menempati porsi di masyarakat dan akhirnya kok semuanya enjoy ya, gitu. Nah ini adalah posisi bawah sadar ya. Jadi artinya masyarakat bersiap-siaplah nanti malam untuk kita fokus kepada gagasan apa yang akan disampaikan oleh mereka. Sehingga kita menggunakan rasional dan logika. Ya. Nah kemudian di paslon yang ketiga ya, Ganjar, kemudian Pak Mahfud. Ya, kalau dari Pak Ganjar ini karena beliau juga sudah cukup punya pengalaman dan kondite yang cukup lama di Jawa Tengah gitu. Tetapi masih ada kebocoran-kebocoran dalam ekspresi atau emosi yang ditampilkan. Ya, bagaimana ketika debat momen bersama dengan para mahasiswa dan sebagainya, ini ada kebocoran emosi yang muncul gitu. Nah ini perlu menjadi perhatian kita juga karena gagasan-gagasannya kita percaya bahwa tiga-tiganya ini gagasannya sudah cukup matang dan baik, tetapi apakah ini masih ditunjang tidak dengan bahasa nonverbal mereka? Cukup punya integritas nggak? Cukup punya kredibilitas atau tidak?
Kalau kita lihat kan memang pada saat berkampanye banyak gimmick-gimmick yang para capres ini keluarkan ya. Tapi kalau nanti malam ini kan akan bertarung ide dan juga gagasan begitu ya. Kalau Anies selama ini mungkin bisa diasumsikan dan terlihatnya seperti orang yang cerdas, bertuturnya kuat. Kemudian katakanlah Prabowo sebagai orang yang tegas. Anies, maksud kami Ganjar ini sebagai orang yang low profile. Nah, apa yang harus ditampilkan pada saat nanti malam? Oke, yang harus ditampilkan adalah gagasan mereka ini, ya. Apakah ini genuine untuk disampaikan merupakan aspirasi dari yang menyampaikan, begitu ya? Karena kalau kita lihat gaya masing-masing ini berbeda, tetapi apakah tadi antara verbal, statement verbal yang akan mereka sampaikan malam nanti, apakah non verbalnya juga mendukung, begitu. Jadi kalau masyarakat yang bisa menikmati nanti malam adalah terasa nyaman nggak? Karena ketulusan itu dampaknya adalah masyarakat merasa bahwa apa yang disampaikan cukup genuine dan cukup membuat hati kita nyaman dengan apa gagasan-gagasan tersebut. Gitu. Nah, kalau interaksi antara capres cawapres nanti malam penting juga nggak untuk kemudian ditampilkan oleh paslon-paslon ini untuk menunjukkan bahwa keduanya ini sudah chemistry-nya sudah terjalin begitu? Ya. Kalaupun ada keterbatasan dalam komunikasi verbal, tetapi malam nanti interaksi bawah sadar mereka akan dinikmati oleh jutaan pasang mata. Ya, walaupun mereka tidak menampilkan atau memperdengarkan suara-suara verbal interaksi keduanya, tetapi bagaimana kekompakan mereka, ya, ini akan terasa oleh publik bagaimana apakah cukup bonding di antara keduanya atau mana yang lebih dominan, mana yang tidak, seperti itu. Tapi begini pertanyaannya, apakah penilaian seperti itu akan bisa dirasakan oleh masyarakat seperti saya ataupun Vena begitu, atau hanya dengan pakar aja yang mungkin bisa menilainya seperti apa sebenarnya? Oke. Jadi kalau kita melihat dampak dari suatu bahasa nonverbal, ya, justru yang merasakan adalah masyarakat terlebih dahulu. Dari seorang analis seperti saya melihatnya ada, oh ternyata benar apa yang dirasakan oleh orang awam misalnya gitu ya. Kalau merasa bahwa oh ternyata kok ini semiotika ya, tetapi karena masyarakat akan merasakan dari sisi rasa dan kemudian dari seorang analis akan melihat oh iya karena di ekspresi itu muncul seperti ini, kemudian di intonasinya seperti ini. Jadi kami lebih kepada meng-highlight mengenai bagaimana teori-teori itu mendukung pada apa yang dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Menarik juga nih soal cawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran yang tadi sudah disinggung nih, jarang sekali ya muncul di kalangan publik. Padahal ini sebetulnya kesempatannya. Nanti akan berhadapan, mungkin nanti ya akan berhadapan dengan tokoh-tokoh senior kawakan seperti Mahfud MD dan juga Muhaimin Iskandar. Sampai saat ini Anda melihat gerak-gerik dari Gibran Rakabuming Raka yang tampil sedikit di publik itu seperti apa? Apakah ada tekanan yang terlihat dari Gibran Rakabuming Raka? Mungkin meyakinkan atau tidak gitu. Oke, ini dalam beberapa kesempatan kan sebetulnya menghindar, ya. Menghindar adalah cara untuk tidak menimbulkan polemik, begitu ya. Nah, apakah beliau ini pede atau enggak sih? Cukup confidence nggak akan bersama dengan kontestan lainnya juga yang cukup punya pengalaman yang cukup tinggi, gitu ya. Nah, kok kalau saya mengamati bahwa Mas Gibran ini ya sudah nggak peduli juga gitu, karena apapun respon dari masyarakat tetap aja flat juga. Atau bisa jadi nih strategi nih nampaknya terlihat. Nah, boleh juga dong kita mengatakan bahwa ini strategi untuk lolos di putaran pertama. Nggak ada yang tahu bagaimana dengan putaran kedua, apakah ganti pemain misalnya.